Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih yang menyaksikan saluran kami saat ini. Sekali lagi saya mengucapkan Shalom dan selamat hari Minggu. Hari ini adalah hari Minggu, ibadah hari Minggu pertama kita di tahun 2022. Mari saya mengajak Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, kita satu dalam ibadah kita bersaat teduh sejenak. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Amin. Firman Tuhan dalam Yesaya 26 ayat 1 sampai 4. Pada waktu itu nyanyian ini akan dinyanyikan di tanah Yehuda. Pada kita ada kota yang kuat. Untuk keselamatan kita, Tuhan telah memasang tembok dan bukalah pintu-pintu gerbang supaya masuk bangsa yang benar dan yang tetap setia. Yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya, sebab Tuhan adalah gunung batu yang kekal. Kita akan menyembah Tuhan. Kita menaikkan sebuah lagu penyembahan Allah Roh Kudus. Hati kami, ubah hatiku, celihkanku, jamahlah ku rindu hadirat. Kita naikkan pujian sekali lagi.
terima kasih. Kami bersyukur atas penyertaan-Mu. Kami berterima kasih, kami bersyukur atas segala yang Kau nyatakan dalam hidup kami. Penyertaan-Mu, perlindungan-Mu, bahkan berkat-berkat-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami berterima kasih atas segala hari yang baik, atas segala nafas hidup yang Kau berikan kepada kami. Bahkan apapun yang terjadi dalam hidup kami, kami percaya Tuhan itu adalah karena seizin, karena itu adalah penyertaan-Mu, karena itulah kasih-Mu dalam kehidupan kami. Kami berterima kasih, kami mengucap syukur selalu kepada-Mu. Kami berterima kasih Tuhan. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan. Sekali lagi hanya padamu, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan. Bapa yang baik, kami berterima kasih kalau sampai saat ini kami bisa berada dalam kondisi dan waktu ini. Itu semata-mata hanya karena penyertaan-Mu dalam hidup kami. Itu karena kasih-Mu dalam hidup kami. Kalaupun kami masih bisa berdiri di sini di hari Minggu pertama di tahun 2022 ini Tuhan, dalam masa COVID, pandemi yang masih berjalan, kami percaya itu karena berkat penyertaan-Mu. Itu karena perlindungan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkatilah anak-anak-Mu yang saat ini sedang melayani. Berkatilah anak-anak-Mu yang saat ini menyaksikan saluran kami di rumah mereka masing-masing. Berkatilah semua orang yang menyaksikan siaran kami. Kiranya apa yang kami lakukan, pujian penyembahan kami ini menjadi harum di hadapan-Mu dan memberkati banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ibadah kami pada hari ini ya Tuhan, permulaan, pertengahan hingga akhirnya kami serahkan dalam penyertaan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kita akan memuji dan memuliakan Tuhan. Bapak Ibu yang menyaksikan saluran kami bisa lebih bergembira lagi, bisa bertepuk tangan bersama-sama dengan kami. Kita menaikkan satu pujian lebih dari pemenang. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Dari pemenang dalam segala perkara, iblis telah dikalahkan.
lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari Jikalau pemenang. Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, haleluya. Bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Amin. Berikan kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Kita akan melanjutkan ibadah kita. Kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Kemudian dilanjutkan dengan khotbah oleh hambanya Bapak Pendeta Krisman Lase. Untuk menyambut firman Tuhan, kita menaikkan sebuah lagu Ku Tak Dapat Jalan Sendiri. Dapat jalan sendiri, Tuhan tolonglah daku, biarlah sinarmu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Ku tak dapat jalan sendiri. Tak dapat jalan sendiri, Tuhan tolonglah daku, biarlah sinarmu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Melewati lembah duka semu, melewati lembah duka semu, jalan gelap dan ngeri, Tuhanku perlu berdoa
orang yang menolong daku. Ada orang yang menolong daku. Sangat lemah dan letih. Jalanlah Tuhan dekat padaku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Ku tak dapat jalan sendiri. Tak dapat jalan. Saya serahkan kepada hamba-Nya. Biarlah sinar-Mu menerangi hidupku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Bapa, terima kasih oleh karena pertolongan-Mu kami tiba di minggu awal dalam bulan Januari tahun 2022 ini. Karena kemurahan dan kebaikan Tuhan, Engkau telah menyertai masa-masa hidup kami, waktu-waktu kami menghadapi suka dan duka, melewati lembah kelam, melewati lembah air mata, tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Itulah sebabnya kami datang kepadamu, mengucap syukur kepadamu oleh karena kebaikan dan kemurahan-Mu bagi kami Tuhan. Hari ini kami menaikkan doa-doa syafaat kami. Kami bersama-sama berdoa buat bangsa dan negara kami. Kami merindukan negeri kami ini, negeri kesukaan, negeri permai, negeri yang diberkati oleh Tuhan. Kami angkat tangan kami dan kami memberkati bangsa kami. Bapa, berkatilah bangsa dan negara kami. Penuhi bangsa kami dengan kebaikan dan kemurahan Tuhan. Curahkanlah berkat-Mu, curahkan bagi bangsa dan bagi negara kami. Terima kasih ya Allah Bapa. Kami juga berdoa Engkau memberkati pemerintah kami yang berkuasa atas kami, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, segenap jajarannya, para menterinya, para kepala-kepala daerah, sampai setiap pejabat pemerintah yang mengambil keputusan di negeri ini. Berkati mereka supaya segala keputusan mereka hanya untuk mensejahterakan rakyat Indonesia. Kami terus berdoa buat gereja kami, Gereja Metodis Indonesia. Biarlah ketika memasuki tahun 2022 ini sebagai langkah awal untuk memajukan terus pelayanan gereja-Mu, agar gereja-Mu boleh menjadi berkat dan terang bagi bangsa kami. Oleh sebab itu berkati Bapa para pemimpin-pemimpin rohani kami, Bapak Bishop wilayah 1, wilayah 2, wilayah 3, seluruh para DS, para pendeta guru Injil, para majelis gereja, para aktivis-aktivis Kristen, para majelis penatua, dan dimanapun mereka berada, Tuhan menggerakkan mereka agar mereka terus setia di dalam Engkau Bapa. Terima kasih, berkati gereja kami, Gereja Metodis Indonesia. Kami juga berdoa agar Engkau memberkati juga seluruh jemaat Eklesia Porsina. Berkati mereka dimanapun mereka berada. Tuhan, biarlah di tahun yang baru ini jemaat-Mu lebih sungguh-sungguh lagi di dalam iman mereka, dalam pelayanan mereka, dalam pekerjaan mereka, dalam segala hal, dalam keluarga mereka. Tuhan yang memberkati jemaat-Mu, dan juga berkati usaha, pekerjaan, dan setiap bisnis jemaat-Mu Tuhan. Engkau memberkati. Kami juga berdoa Tuhan agar perayaan tahun baru ini terus berjalan dengan baik. Kami percaya Bapa, bahkan perayaan tahun baru ini aman, senang, dan kami boleh merasa nyaman
sampai kami menikmati tahun-tahun yang baik bersama dengan Tuhan. Kami juga merindukan agar penyebaran COVID ini, entah mungkin ada varian yang lebih baru lagi, tapi kami percaya Tuhan telah mematahkan kuasa daripada virus ini. Sebaliknya, darah Yesus telah berkuasa dalam kehidupan kami di atas muka bumi ini. Kami berdoa buat jemaat kami yang sedang mengalami pemulihan, merindukan pemulihan atas sakit mereka. Kami terus berdoa untuk Bapak Jehu Tagalung. Bapa, Engkau sembuhkan dan Engkau pulihkan hamba-Mu. Demikian juga Ibu Ena Suhana, Ibu Luciana. Demikian juga Ibu, kami doakan Ibu kami, Ibu Fatimah, Ibunda dari Ibu Yenti yang ada di Bangka. Tuhan jamah tubuhnya dan Tuhan sembuhkan dia dengan kuasa daripada-Mu. Demikian juga ada kami doakan hamba-Mu DS Samgar. Demikian juga hamba-Mu Pendeta Joni Ritonga, Pak, siapa saja yang mengalami sakit, kami berdoa Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Engkau lawat mereka dan Engkau sembuhkan mereka. Terima kasih Bapa. Kami akan belajar mendengarkan firman-Mu. Buatlah hati kami bersukacita ketika kami mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat tahun baru buat kita semua. Saya percaya tahun baru hari ini adalah tahun baru yang begitu menyenangkan bagi kita, karena kita bisa melewati masa-masa yang tersulit dalam kehidupan kita. Saudaraku, mari kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita dalam Ulangan pasal 8 ayat 7 sampai dengan ayat 9 dengan tema memasuki tanah Kanaan. Nah, kalau sudah menemukan saudaraku, mari kita membaca bersama-sama. Iya. Kita baca ya saudaraku dikasihi Tuhan. Yang saudara yang ada di rumah, kita baca bersama-sama. Sebab Tuhan Allahmu membawa engkau masuk ke dalam negeri yang baik, suatu negeri dengan sungai, mata air dan danau yang keluar dari lembah-lembah dan gunung-gunung, suatu negeri dengan gandum dan jelainya, dengan pohon anggur, pohon ara dan pohon delimanya, suatu negeri dengan pohon zaitun dan madunya, suatu negeri di mana engkau makan roti dengan tidak usah berhemat, di mana engkau tidak akan kekurangan apapun, suatu negeri yang batunya mengandung besi, dari gunungnya akan kau gali tembaga. Nah, saudaraku, waktu kita membaca sepenggal daripada firman Tuhan ini, maka sebaiknya kita membaca seluruh daripada Ulangan pasal 8 ayat 1 sampai 20. Saudaraku, kalau kita melihat tadi temanya adalah memasuki tanah Kanaan. Coba ini dia ya. Saudaraku dikasihi Tuhan, ini adalah gambaran tanah Israel, saudaraku. Ya, saya belum pernah ke sana, tapi saya percaya bahwa bisa kita memandangnya, saudaraku, dengan teknologi sekarang ini. Ada YouTube, ada foto-foto yang bisa kita download dari Google, saudara. Nah, ini adalah bagian dari tanah yang dimaksud dengan sekarang yang diduduki oleh bangsa Israel. Nah, saudaraku dikasihi Tuhan, mengapa tanah ini menjadi tanah kesukaan? Ya, sementara kalau kita melihat hanya sedikit pohon-pohonnya, lebih banyak tanah tandusnya. Apakah memang ini yang dimaksud dengan Tuhan? Tanah kesukaan, tanah impian, saudaraku. Sampai-sampai Abraham dipanggil dari Ur Kasdim untuk mendiami negeri itu beserta dengan keturunannya. Dan siapa keturunannya? Itulah Israel, saudaraku dikasihi Tuhan. Nah, saudaraku dikasihi Tuhan, kalau kita melihat ini, ternyata bahwa daerah ini daerah padang pasir, saudaraku. Lebih banyak padang pasir daripada hutan atau daripada daerah yang tanah berhijau, saudaraku, di mana kita akan melihat bahwa tanah ini tanah yang subur sekali, tapi ternyata tidak, saudaraku dikasihi Tuhan. Nah, oleh sebab itu apa yang Tuhan mau?
Saudaraku, ketika kita memasuki tahun 2022 ini, sebenarnya kita sedang berjalan memasuki tanah Kanaan. Apa artinya, saudaraku? Artinya bahwa di depan kita nggak tahu bahwa itu di depan kita adalah ada sungai yang bening, jernih, ada tanah yang indah sekali, tidak terlalu panas, yang ada kesejukan, kita melihat taman-taman. Ternyata enggak, saudaraku. Ternyata di depan kita enggak tahu kita apa yang akan terjadi, ya. Tapi kita sebagai orang percaya sangat meyakini bahwa Tuhan itu baik. Dia sedang menuntun kita memasuki tanah Kanaan. Nah, oleh sebab itu tahun 2022 ini adalah perjalanan kita memasuki tanah Kanaan. Saudaraku dikasihi Tuhan, kalau kita melihat, saudaraku, tanah Kanaan itu adalah kalau ketika Tuhan menggambarkan kepada orang Israel, artinya begini, suatu keadaan di mana umat Tuhan mencapai potensi yang maksimal, ya, mencapai di mana mereka meningkat dalam kehidupan mereka, bukan hanya bukan hanya persoalan fisik tanah alam mereka yang dimaksud, tetapi seluruh potensi dalam diri mereka itu mencapai potensi yang maksimalnya di dalam Tuhan. Nah, itulah yang disebut dengan tanah Kanaan. Saya dulu berpikir begini, tanah Kanaan itu adalah surga. Ternyata bukan, saudaraku. Ya, setelah lama saya mengerti, tanah Kanaan adalah tanah di mana umat Tuhan itu mengalami potensi yang maksimal di hadapan Tuhan. Artinya, saudaraku, potensi maksimal mereka bukan karena keadaan alam mereka yang kaya, yang gembur, yang subur, yang begitu indah, tetapi dari hidup mereka sendiri, bagaimana mereka mengolah tanah itu menjadi tanah yang baik di hadapan Tuhan, dan bagaimana mereka punya hubungan spesial, hubungan khusus, hubungan intim dengan Tuhan. Kalau kita melihat tadi, saudaraku, kalau kita baca, itu Tuhan menggambarkan sekali. Saya akan baca kembali di ayat 7. Bagaimana Tuhan menggambarkan tanah Kanaan itu yang penuh dengan potensi itu. Yang pertama kita lihat ayat 7, dia katakan begini. Sebab Tuhan Allahmu membawa engkau masuk ke dalam negeri yang baik, suatu negeri dengan sungai. Bayang, suatu negeri dengan sungai. Ya. Wah, ini seperti Indonesia ya, saudaraku. Banyak sekali sungai di Indonesia. Artinya mereka tidak akan kekurangan air. Ya. Bahkan dilanjutkan mata air dan danau. Coba kita lihat tadi negeri yang tandus, tapi Tuhan mengatakan bahwa daerah itu adalah seperti sungai, ya. Suatu negeri dengan sungai, mata air dan danau, dan dikatakan yang keluar dari lembah-lembah dan gunung-gunung. Hebat ya, saudaraku. Ya. Kita lihat tadi gambarannya tandus, tapi Tuhan bilang itu penuh dengan sungai, air dan danau, dan air mengalir dari lembah-lembah gunung-gunung itu. Berarti mereka tidak akan kekurangan air. Mereka tidak akan mendapat kekeringan. Nah, saudaraku, Israel modern sekarang kita lihat bagaimana mereka mengolah padang pasir yang dulunya panas sekali berubah menjadi daerah pertanian yang subur. Luar biasa ya, saudaraku. Ayat 8 dikatakan suatu negeri dengan gandum dan jelainya, dengan pohon anggur, pohon ara. Itu berarti semua tumbuh-tumbuhan yang memberi buah ada di situ. Ya, ada di situ. Kalah dong Indonesia, ya kan? Kita sekarang di sini di daerah Poris atau daerah Tangerang, mana bisa kita jumpai lagi tanaman-tanaman yang aneka ragam, ada pohon yang berbuah. Ya, misalnya mangga gitu ya. Harus mangga didatangkan dari daerah lain. Rambutan, duren, buah naga, apalagi jambu, segala macam, apple, apalagi semua didatangkan dari daerah lain. Ya. Tapi Tuhan menggambarkan di ayat 8, dia berkata suatu negeri dengan gandum dan jelainya, berarti mereka tidak kekurangan roti, makanan.
Ya, roti terbuat dari gandum, saudaraku. Ya. Lalu dikatakan dengan pohon anggur, pohon ara, dan pohon delimanya, suatu negeri dengan pohon zaitun dan madunya. Pohon ara, pohon delima, apalagi pohon anggur dan pohon zaitun dengan madunya. Luar biasa ya. Daerah itu, saudaraku, penuh dengan makanan, roti dan buah-buahan. Lengkaplah gizi bangsa Israel, lengkaplah protein bangsa Israel, lengkaplah nutrisi bangsa Israel. Lalu ayat 9 dia katakan, suatu negeri di mana engkau akan makan roti dengan tidak usah berhemat, makan apa saja, gitu ya, sekenyang-kenyangnya. Ya, kami pernah beli roti sama anak-anak gitu ya, pergi kami ke depan, uang terbatas, cuma kami bawa 50.000. Itu hanya sekedar jalan-jalan. Waduh, setelah dibeli, anak-anak bilang, kurang ini Pak. Kurang ini. Ya udah, baliklah kita. Kita ambil uangnya. Setelah sampai di rumah nggak pergi lagi. Kenapa? Berhemat benar gitu. Tapi firman Tuhan berkata bahwa kamu tidak akan makan dengan berhemat-hemat. Ya. Kamu makan sampai kenyang. Lalu dia katakan lagi, di mana engkau tidak akan kekurangan apapun. Luar biasa, saudara. Artinya, saudaraku, meskipun kita menjalani masa-masa yang sulit di waktu yang akan datang, tapi Tuhan bilang, engkau makan dengan tidak berhemat dan engkau tidak akan kekurangan apapun. Ya, bahkan dia katakan begini, suatu negeri di mana batunya itu mengandung besi. Bayangkan, saudaraku, batu saja ada besi di dalamnya. Ya. Dan dari gunungnya akan kau gali tembaga. Wow, luar biasa. Kita lihat padang pasir penuh dengan pasir, kemudian gunung-gunung penuh dengan batu, ternyata di dalamnya ada tembaga yang nilainya mahal sekali. Saudara dikasihi Tuhan, inilah yang Tuhan gambarkan dengan kondisi tanah Kanaan. Tapi saudaraku, ada 3 hal saya bagikan kepada saudara pada hari ini. Ada 3 syarat untuk memasuki tanah Kanaan itu, saudaraku. Yang pertama, saudaraku, adalah Ulangan 8 ayat 1. Segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini haruslah kamu lakukan dengan setia, supaya kamu hidup dan bertambah banyak, dan kamu memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Saudaraku, yang pertama syaratnya adalah lakukan dengan setia, bukan setiap ya. Lakukan dengan setia segenap perintah Tuhan. Saudaraku, berulang kali saya berkata bahwa dasar dari segala karakter itu adalah setia. Saudaraku, ada orang hebat, ada orang pinter, misalnya memainkan musik, memainkan drum, gitar, bass, memainkan biola, semuanya penuh dengan talenta. Tapi kalau ia tidak punya kesetiaan, enggak lengkap juga, enggak sempurna juga, saudaraku. Ada orang hebat, saudaraku, melayani hebat, jadi WL hebat, jadi pembicara hebat, jadi pengkhotbah hebat, tapi kurang taat, saudaraku. Ya, semaunya aja. Dia datang dengan jam seenaknya aja. Enggak mau taat. Saudaraku, firman Tuhan berkata bahwa kalau kamu memasuki tanah Kanaan itu, Tuhan berkata kepada umatnya, lakukan dengan setia segenap perintah Tuhan. Saudaraku, bangsa Israel atau Musa telah mencatat kepada bangsa Israel ada 633 hukum Taurat. Siapa yang tahan menjalani 633 hukum Taurat? Tapi Tuhan bilang, lakukan dengan setia. Ya. Siapapun kamu, sehebat apapun kamu, kalau kamu nggak setia salah satu dari firman Tuhan itu, kamu belum sempurna hidupmu. Ya, makanya dia berkata begini, segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini haruslah kamu lakukan dengan setia. Tujuannya apa?
supaya kamu hidup dan bertambah banyak, saudara. Apa gunanya kita memasuki tanah Kanaan, tapi pada sakit-sakit mati? Ya, apa gunanya kita memasuki tanah Kanaan, tapi tidak ada yang mendudukinya? Orangnya sakit-sakit, nggak bisa bekerja, nggak bisa berpikir, ya saudaraku. Maka Tuhan bilang tadi, aku sudah menyediakan bagimu air yang jernih, roti yang melimpah, gandum yang melimpah, pohon-pohon yang melimpah. Segenap semua sudah melimpah. Maka aku menginginkan kamu menjadi orang-orang yang hebat, bisa berpikir keras, bisa bekerja keras, bisa menciptakan inovasi-inovasi yang baru, bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang hebat. Tapi kalau kamu mau menjadi seperti itu, syaratnya adalah kamu lakukan dengan setia firman Tuhan. Ibu bapak yang ada di rumah, apakah kita sudah setia melakukan firman Tuhan? Amin. Atau jangan-jangan kita berkata, yang gampang-gampang aja dulu yang saya lakukan, yang berat nanti kita singkirkan dulu, gitu. Di tahun 2022 jangan lagi Bapak Ibu. Segenap kita harus taat, harus setia, harus tunduk kepada Allah kita. Lakukan perintah itu meskipun itu sakit, saudaraku. Meskipun itu sakit. Itulah hebatnya bangsa Israel. Dan kita melihat bagaimana bangsa Israel, saudaraku, luar biasa. Mereka bisa menjadikan negeri mereka menjadi negeri yang permai. Saya berpikir begini, seandainya Tuhan mengatakan bahwa apa yang dituliskannya dalam ayat 7, 8 dan 9 tadi sudah ada, apa yang terjadi? Orang Israel jadi orang yang malas. Mereka tidak melakukan apa? Kenapa? Karena sudah ada. Semua sudah ada. Tapi ketika tidak ada, tapi Tuhan bilang itu aku akan memberikan kepada, maka mereka harus mencari itu, saudaraku. Mereka berusaha keras, saudaraku. Tapi jangan lupa, mereka harus setia menggenapi, melakukan dengan setia, segenap, bukan separuh-separuh. Bukan separuh-separuh, saudaraku. Seluruhnya kebenaran firman Tuhan. Dan kamu memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Itu yang pertama, saudaraku dikasih Tuhan. Yang kedua, di dalam ayat 11 dan 14. Syarat memasuki tanah Kanaan adalah jangan melupakan Tuhan Allahmu. Saya bacakan dulu ayat 11. Hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Hati-hati katanya, ya. Kenapa? Karena ketika orang masih susah, masih ingat firman Tuhan, masih ingat Tuhan. Tapi ketika dia sudah sukses, dia melupakan Tuhan. Ya. Ayat 12 dikatakan, dan supaya apabila engkau sudah makan dan kenyang. Makan apa yang dimakan tadi? Roti, apalagi buah-buahan. Ketika dia sudah makan kenyang, dia lupa Tuhan, saudaraku. Ya. Dan tidak lagi berpegang pada perintah Tuhan, peraturan dan ketetapannya. Demikian ayat 12 ya. Supaya apabila engkau sudah makan dan kenyang, mendirikan rumah-rumah yang baik serta mendiaminya. Wah, Tuhan sudah ingatkan semua. Pasti kamu sudah sampai di sana, kamu makan dan kenyang. Sudah selesai masalahku. Tuhan itu entah siapa itu katanya. Ya, kadang-kadang begitu, banyak orang percaya begitu. Ketika dia masih masa susah, saudaraku, dia sungguh-sungguh taat beribadah kepada Tuhan, taat bersekutu dengan Tuhan, taat melayani Tuhan, taat kepada Tuhan. Ketika dia sudah mencapai kesuksesannya, dia kaya raya, saudaraku, dia punya rumah yang bagus-bagus, dia punya kendaraan yang bagus-bagus, dia melupakan Tuhan. Itu ayat 12, saudara. Ayat 13 dia berkata lagi, dan apabila lembu sapimu dan kambing dombamu bertambah banyak,
dan emas serta perakmu bertambah banyak, dan segala yang ada padamu bertambah banyak. Wow. Tuhan sudah tahu karakter bangsa Israel. Ya, ternakmu banyak, perakmu banyak, semua yang ada padamu banyak. Kamu melupakan Tuhan. Ayat 14 lebih hebat lagi. Jangan engkau tinggi hati sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Sekali lagi Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, tahun 2022 kita nggak tahu apa yang bakal terjadi. Tapi kita percaya bahwa tahun ini adalah tahun kebaikan Tuhan, tahun pemulihan Tuhan. Ketika kita sudah mencapai semua apa yang kita inginkan, pekerjaan kita bagus, karir kita bagus, rumah kita bagus, apalagi kendaraan kita bagus, anak-anak kita bagus, keluarga kita bagus, pernikahan kita bagus, ekonomi kita bagus. Ingat, jangan melupakan Tuhan. Saudaraku, sayang sekali ya, banyak anak-anak Kristen waktu remaja mereka di sekolah minggu, aktif sekali di sekolah minggu. Ya, di remaja bagus sekali mereka pelayanan. Hampir tiap hari mereka berada di gereja. Sampai pemuda begitu aktif sekali mereka. Sudah menikah, enggak datang lagi. Lenyap entah kemana mereka. Saya enggak tahu kalau ada di antara itu saudaraku yang ada di sini. Ingat, jangan melupakan Tuhan. Itu syarat memasuki tanah Kanaan. Yang ketiga, saudaraku, syarat memasuki tanah Kanaan adalah jangan mengikuti Allah lain. Ayat 19 sampai 20 saya bacakan kepada saudara. Tetapi jika engkau sama sekali melupakan Tuhan Allahmu dan mengikuti Allah lain, beribadah kepadanya dan sujud menyembah kepadanya, aku memperingatkan kepadamu pada hari ini bahwa kamu pasti binasa. Ya, binasa. Bukan dibina, tapi dibinasakan. Ya. Seperti bangsa-bangsa yang dibinasakan Tuhan di hadapanmu, kamu pun akan binasa, sebab kamu tidak mau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Jangan mengikuti Allah lain. Saudaraku, apa Allah lain? Allah lain bukan lagi seperti kita nyembah patung, nyembah dewa gitu ya. Enggak. Modelnya model terbaru saudaraku. Apa itu? Sesuatu yang menarik hati kita, lebih enak, lebih cenderung, lebih nikmat kepada Dia daripada kepada Tuhan, maka itu adalah Allah lain. Misalnya makan. Lebih enak makan daripada mendengarkan firman Tuhan. Apalagi saudaraku, pesta pora. Ya, saya kadang-kadang geli dalam hati saya melihat orang-orang Kristen sekarang. Alasan COVID, nggak datang ke gereja. Tapi kalau ada pesta, datang. Bak modelin, suap. Ketemu pula. Salam Pak Pendeta, salam. Udah lama nggak ke gereja. COVID Pak. Berarti di sini nggak ada COVID. COVID-nya nggak ada di pesta, saudaraku. Yang ada COVID di gereja. Halo. Benar loh. Aneh sekali saudara. Kenapa? Karena di pesta itu cenderung enak. Ya, cipika-cipiki gitu. Padahal COVID masih. Ya. Saudaraku dikasih itu, apa yang menarik hatimu lebih tertarik kepada itu daripada kepada Tuhan, persekutuan dengan jemaatnya, maka itu adalah Allah lain. Hati-hati kita saudaraku dikasih Tuhan. Apalagi ya, kecenderungan hati kita pengen sesuatu barang-barang yang baru. Ya. Berapa minggu yang lalu saya khotbahkan mengenai kenapa baru itu jauh lebih enak saudaraku. Barang baru itu jauh lebih enak. Ya. Misalnya saudaraku, ini HP saya yang lama.
Spesifikasinya sama, RAM-nya sama. Harganya beda karena beberapa tahun yang lalu dibeli. Tapi saya beli yang baru, spesifikasinya sama, modelnya sama, cuma beda harga. Saya lebih tertarik dengan yang baru. Karena orang pengen sesuatu yang baru. Kecenderungan hatinya itu kepada sesuatu yang baru. Tapi bukan dengan istri baru loh, saudaraku, jangan. Ya, gawat itu. Demikian juga semua yang baru. Mungkin rumah baru, mungkin usaha baru, mungkin barang-barang milik yang baru. Jauh lebih menyenderungkan hati kita kepada itu daripada kepada Tuhan. Maka Tuhan bilang jangan mengikuti Allah lain. Kau harus fokus terus terhadap Tuhan Allahmu yang membebaskan engkau dari tanah Mesir itu. Itu yang Tuhan mau katakan. Maka enaklah kamu masuk tanah Kanaan itu. Kamu tidak lagi dibinasakan seperti bangsa-bangsa lain. Bayangkan saudaraku, kalau tahun 2022 ini kembali lagi tahun yang kita jalani seperti tahun 2021, kengerian terjadi. Tiap hari berapa ratus orang mati, saudaraku. Apa enggak kita ketakutan itu menghantui kita, saudaraku. Tapi puji Tuhan, Allah kita dahsyat. Ada amin, saudaraku dikasihi Tuhan. Saya menyaksikan sendiri di dalam jemaat kita. Memang kita kena, banyak yang kena terinfeksi COVID. Tapi Tuhan masih menjaga sehingga kita masih ada sebagaimana ada sampai hari ini. Saudaraku, oleh sebab itu firman Tuhan hari ini, berjalanlah memasuki tanah Kanaan bersama dengan Tuhan. Jangan andalkan kekuatanmu sendiri. Haleluya. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Ibu bapak yang menyaksikan, mengikuti ibadah ini, saya mengajak kita, saya minta Anda berdiri di tempat. Saya minta kepada Anda untuk menundukkan hati dan pikiran di hadapan Tuhan. Katakan, Tuhan, aku siap memasuki tanah Kanaan dan aku berjalan bersama dengan Tuhan. Aku tidak mau lagi di dalam hidup saya ada Allah lain. Saya tidak mau lagi di dalam hidup saya tidak mau setia kepada Tuhan, tidak mau taat kepada Tuhan. Saya tidak mau lagi dalam hidup saya menyepelekan seluruh perintah dan ketetapan Tuhan. Saya mau hidup seturut dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Aku memohon kepadamu, berkati setiap jemaat yang menyaksikan ibadah ini. Berkati mereka, penuhi hidup mereka dengan sukacita surga. Penuhi hidup mereka dengan kepastian keyakinan mereka bahwa di tahun 2022 ini adalah tahun penuh kesukaan. Tahun di mana kami memasuki tanah Kanaan yang dijanjikan Tuhan itu. Penuh dengan sungai-sungai, danau yang melimpah. Penuh dengan buah-buahan yang melimpah. Roti, sehingga kami makan dengan tidak berhemat dan kami tidak kekurangan apapun. Bahkan kami mendapatkan segala kelimpahan. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Silakan Pak Lisi. Kita akan memberikan persembahan. Kita akan berikan yang terbaik untuk Tuhan. Bisa ditampilkan untuk QR code-nya. Kita menaikkan satu pujian, berserah kepada Yesus. Yesus,
kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita menjalani tahun ini bersama dengan Tuhan memasuki tanah Kanaan. Mari kita bersama-sama mengucapkan doa sebagaimana Tuhan Yesus ajarkan kita demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kepada Allah beri puji. Arahkan hidupmu kepada Bapa kita, bersandarlah kepada kekuatannya, masukilah tanah Kanaan itu bersama dengan Dia, dan jangan engkau melupakan setiap perintah daripada Tuhan. Terimalah berkat daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinarkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Kita naikkan pujian, kiranya engkau memberkati aku. Engkau memberkati aku melimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sehingga kesakitan Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. kesakitan tidak menimpaku. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kita akan mendengarkan warta jemaat.
Warta Jemaat Gemi Eklesia Poris Indah di hari Minggu 2 Januari 2022. Yang pertama kami mengucapkan Shalom bagi kita semua. Kiranya Tuhan Yesus, Sang Gembala kita yang agung, melindungi dan memelihara kehidupan kita. Warta yang pertama, Komsel Remaja dan P3MI untuk sementara ditiadakan. Yang kedua, doa malam bersama akan dilaksanakan pada hari Jumat seperti biasa. Kita lanjut doa malam bersama ini di tahun 2022 dan doa malam yang pertama itu di tanggal 7 Januari. Hari Jumat ya, tanggal 7 Januari di tahun 2022 pada jam 9 malam seperti biasa dan kita lakukan secara online melalui Zoom. Kami mengajak semua jemaat untuk bergabung dalam doa malam tersebut. Selanjutnya kelas katekisasi CD. Kelas katekisasi CD untuk pendalaman iman Kristen buat anak-anak kami remaja dan pemuda sudah dibuka kembali. Pertemuan pertama akan dilaksanakan pada minggu depan, yaitu di tanggal 9 Januari 2022 pada jam 7 malam. Bagi yang ingin mengikuti kelas tersebut, masih dibuka kesempatan dan dapat mendaftarkan diri kepada hamba Tuhan dengan mengisi formulir yang sudah tersedia. Selanjutnya, pertemuan pelayan gereja. Pertemuan pelayan gereja, majelis gereja, liturgis atau WL, singer, pemusik, aser, kolektan, dan multimedia akan dilaksanakan pada hari Minggu depan, yaitu di tanggal 9 Januari 2022 pada waktu selesai ibadah pagi. Kami harapkan semua yang melayani tersebut supaya bisa hadir dalam pertemuan tersebut. Karena ini sangat penting untuk memperbaiki atau lebih meningkatkan lagi kualitas pelayanan kita. Yang kelima, kalender gereja. Kalender gereja tahun 2022 telah tersedia secara gratis. Bagi jemaat yang mau mengambil kalender tersebut dapat mengambilnya setelah selesai ibadah. Demikian juga bagi jemaat yang ibadah secara online dapat mengambilnya langsung ke gereja. Udah di akhir tahun udah banyak jemaat yang ngambil, tapi kalau yang merasa belum dapat bisa langsung ke gereja untuk mengambilnya. Selanjutnya, kami mengucapkan selamat ulang tahun buat saudara-saudari yang berulang tahun di minggu ini. Oh, yang di minggu ini tidak ada ya. Kemudian ya kami mengucapkan selamat ulang tahun pernikahan, yaitu kepada Bapak Asimbolon dan Ibu Betty Pasaribu. Itu jatuh di tanggal 5 Januari. Walaupun belum harinya, kami mengucapkan selamat, semoga rumah tangganya selalu diberkati Tuhan. Kemudian untuk laporan persembahan itu bisa dilihat nanti di grup Ecclesiver, akan di-share, bisa dicek di situ. Ada tambahan Pak Pendeta? Oke. Demikian warta jemaat kita minggu ini. Dengan demikian ibadah kita pada hari ini telah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Kau pencipta hidupku, pelihara jiwaku. Kau layak terima segala pujian, ku naikkan syukurku. Kau pemilik hidupku, dalam kasih setiamu Yesusku. Kau layak terima segala pujian, ku naikkan sembahku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segala
bagimu. Tepuk tangan buat Yesus. Thank you, Jesus. Pencipta hidupku, pemelihara jiwaku, Kau layak terima segala pujian. Ku naikkan syukurku. Kau memiliki hidupku dalam kasih setiamu, Yesusku. Kau layak terima segala pujian. Ku naikkan sembahku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya, Yesus, Kaulah pujian bagiku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Allah yang awal, yang akhir dari segalanya, Yesus, Kaulah pujian bagiku. Segala pujian dan syukur bagimu,